nama saya Lesta Bunga Setiadi Putri dari kelas 12 IPA 1. Saya di sini akan mempresentasikan karya tulis saya yang berjudul Model Fisik Kincir Air sebagai Pembangkit Listrik. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan gerak. Air yang mengalir mempunyai energi untuk menggerakkan benda. Salah satu alat yang memanfaatkan energi gerak air adalah kincir air. Air merupakan sumber energi yang murah dan relatif mudah didapat. Karena pada air tersimpan energi potensial yaitu pada air jatuh dan energi kinetik yaitu pada air mengalir. Tenaga air atau hydropower adalah energi yang dihasilkan dari air yang mengalir. Energi ini dapat dimanfaatkan dan digunakan dalam wujud energi mekanis maupun energi listrik. Dalam situasi sekarang, kebutuhan dunia dalam faktor penggunaan listrik berperanan penting bagi kebutuhan setiap masyarakat. Salah satu jenis energi baru terbarukan adalah tenaga air skala kecil atau sering disebut dengan mikrohidro atau disebut juga pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang disingkat dengan PLTMH. Energi terbarukan digunakan untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan sehingga mengurangi eksploitasi bahan bumi seperti bahan bakar fosil. Nah, disebut mikro karena daya yang dihasilkan tergolong kecil yaitu masih dalam hitungan ratusan watt hingga beberapa kilowatt. Prinsip kerjanya yaitu memanfaatkan tingginya air terjun dan juga jumlah debit air. Adapun rumusan masalah. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana konsep kerja kincir air sebagai pembangkit listrik? Yang kedua, bagaimana cara mendesain kincir air sehingga berfungsi dengan baik? Yang ketiga, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga air? Yang keempat, bagaimana perkembangan dan potensi pembangkit listrik tenaga air? Selanjutnya mengenai pembahasan masalah. Konsep kerja kincir air ini memanfaatkan air jatuh dan juga jumlah air yang jatuh per detik yang ada pada air terjun. Sejumlah air yang jatuh pada ketinggian tertentu memiliki energi yang disebut dengan energi potensial, kemudian mengalir dengan kecepatan tertentu yang memberikan energi kinetik. Energi potensial dan kinetik yang dimiliki air dapat menggerakkan kincir, di mana air yang jatuh pada kincir kemudian menabrak sudu-sudu kincir, mengakibatkan kincir berputar. Perputaran yang dihasilkan oleh kincir menghasilkan daya mekanik kincir yang kemudian selanjutnya akan dikonversikan menjadi energi listrik melalui generator. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kincir air, yang pertama, satu buah lahar, satu buah LED kecil, satu buah dinamo 12 volt, kabel 40 cm, 2 buah lem lilin. Selang kecil, tenol, 2 buah tiang dari kayu panjangnya 16,5 cm. Satu buah bambu kecil, 8 buah bambu kecil yang salah satu ujungnya runcing, 8 buah tutup botol bekas. Roll kecil bekas benang, CD atau DVD ROM driver, 1 buah pipa. Karet bekas DVD, tutup toples bekas, kayu, nampan kecil, pisau, gunting, dan solder. Adapun cara membuatnya, yang pertama, lubangi tiang atas kayu, kemudian memasukkan lahar ke dalam lubang dan lem menggunakan lem lilin. Memasukkan bambu berdiameter 0,8 cm ke dalam lubang lahar yang berada di tiang. Selanjutnya, memasukkan bambu ke dalam lahar dan dalam lubang lor. Ujung bambu dekat kayu ditempeli CD atau DVD ROM driver yang telah ditutupi oleh tutup bekas toples kecil dan kedua sampingnya ditempeli kaset. Bambu tersebut harus pas dengan lubang lahar dan roll. Kemudian lubangi bagian tengah roll bekas benang menggunakan solder sampai 8 buah lubang dengan jarak yang sama. Kemudian memasukkan bambu yang telah runcing bagian ujungnya ke dalam lubang tersebut. Masing-masing lubang dimasuki bambu yang panjangnya 11 cm, lalu menguatkannya dengan lem lilin agar tidak mudah lepas. Menempelkan tutup botol di setiap masing-masing ujung bambu menggunakan lem lilin. Kemudian tempelkan pipa di ujung kayu panjang secara vertikal.
Kemudian meletakkan toples di atas pipa tersebut dengan menggunakan lem lilin agar tidak mudah lepas saat terkena air. Mengelem kincir yang telah dibuat tadi di tengah nampan. Melubangi bagian sisi atas toples menggunakan solder dan memasukkan selang. Kemudian lem dengan lem lilin, menempelkan selang yang telah terhubung dari toples ke nampan. Melubangi sisi bawah toples tepat di atas kincir dan masukkan selang sepanjang 7 cm untuk terjunnya kincir air. Yang terakhir, buat tiang untuk tempat menyimpan dinamo dan letakkan di samping nampan. Membuat tutup dinamo dari stik agar dinamo tidak terkena percikan air. Memasang kabel dari dinamo ke lampu LED. Menghubungkan kincir dengan dinamo menggunakan karet bekas DVD. Selanjutnya, cara kerja kincir air pembangkit listrik. Seperti video eksperimen yang telah saya buat, cara kerjanya adalah ketika air jatuh ke salah satu tutup botol dan dapat memutarkan kincir tersebut. Jika putaran kincir air tersebut kencang, maka dapat memutarkan CD atau DVD-ROM driver yang berada di ujung bambu, di mana CD atau DVD-ROM driver tersebut telah terhubung ke dinamo melalui karet yang menghubungkannya. Nah, dinamo tersebut akan menghasilkan energi listrik dan menyalakan lampu LED menjadi terang jika kincir tersebut berputar dengan kencang. Nah, ketinggian terjun air juga mempengaruhi cepatnya putaran kincir. Air di dalam toples akan naik lagi ke atas dan terjun lagi ke bawah dengan sendirinya. Karena toples yang awalnya dipenuhi air, lama-kelamaan akan terisi udara, dan udara tersebut yang membuat air naik lagi ke atas. Selanjutnya, perkembangan PLTA. Sebenarnya, pemanfaatan tenaga air telah digunakan sejak zaman kuno. Pada masa itu, energi ini digunakan untuk menggiling gandum serta kegiatan lainnya. Perkembangan penggunaan tenaga air dimulai pada tahun 1770-an oleh insinyur Prancis bernama Bernard Forest de Berido yang menerbitkan buku berjudul Arsitektur Hydraulique. Buku tersebut menjelaskan mengenai mesin hidrolik, sumbu vertikal dan horizontal. Kemudian pada akhir abad ke-19, generator air mulai dikembangkan dan dapat dipasang pada mesin hidrolik. Pada tahun 1878, pembangkit listrik tenaga air pertama dikembangkan oleh William John Armstrong di Craigside, Northumberland, Inggris. Generator ini digunakan untuk menyalakan sebuah lampu di galeri seninya. Selanjutnya, pembangkit listrik bernama Sekolah Cove No. 1 di dekat air terjun Niagara, Amerika Serikat pada tahun 1881 juga berhasil menghasilkan listrik. Sedangkan pembangkit listrik ciptaan Edison mulai beroperasi pada tanggal 30 September 1882 di Appleton, Wisconsin, yang menghasilkan listrik berkapasitas 12,5 kW. Sejak saat itu, perkembangan generator air untuk menghasilkan listrik terus berkembang. Energi air dianggap lebih ramah lingkungan dibanding batu bara atau energi fosil lainnya. Beberapa negara yang memanfaatkan tenaga air sebagai sumber listrik utama, antara lain Norwegia, Kongo, Paraguay, dan Brazil, yang mencapai 85% dari total kebutuhan listrik negara tersebut. Energi baru terbarukan seperti tenaga angin, tenaga air, dan tenaga surya berpotensi dikembangkan di wilayah Indonesia, khususnya di daerah pedesaan yang kaya akan sumber daya alam. Nah, salah satu jenis energi baru terbarukan dari tenaga air adalah kincir air. Keuntungan jenis kincir ini adalah konstruksi lebih sederhana, lebih ekonomis, dan mudah untuk dipindahkan. Sedangkan kerugian dari jenis kincir ini adalah efisiensi kecil dan daya yang dihasilkan relatif kecil. Besarnya tenaga air yang tersedia dari suatu sumber air bergantung pada besarnya heat dan debit air. Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kincir air adalah sebuah bangunan air berbentuk lingkaran. Alat ini berputar pada sumbunya karena adanya aliran air yang cukup deras. Sejalan dengan berputarnya kincir, alat ini sekaligus mengambil air dan menumpahkannya ke talang atau penampung air di bagian puncaknya. Yang kedua, arus listrik yang dihasilkan dari kincir air dipengaruhi oleh derasnya air yang mengalir menuju putaran kincir.
Semakin deras air, maka putaran kincir semakin cepat dan akan menghasilkan arus listrik yang besar. Yang ketiga, model fisik kincir air sebagai pembangkit listrik ini merupakan alat peraga yang memiliki hubungan dengan ilmu fisika, yaitu energi potensial dan energi kinetik. Yang keempat, berdasarkan hasil eksperimen, kita dapat menyimpulkan dan dapat mengetahui bahwa alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat model fisik kincir air ini sebagai pembangkit listrik sangat sederhana, mudah didapat, dan lebih ekonomis. Adapun saran dalam penelitian model fisik kincir air sebagai pembangkit listrik, yaitu energi listrik yang dihasilkan masih rendah. Hal ini disebabkan oleh laju alir air yang jatuh masuk ke dalam kincir masih kecil, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan memperbesar laju alir air. Selain itu, sudut sudu dan sudut arah mempengaruhi energi listrik yang dihasilkan, sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro ini dengan memvariasikan sudut sudu dan sudut arah untuk energi listrik yang lebih besar. Sekian dari apa yang saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.